Rasulullah SAW bersabda bahwasannya Al-Quran ini laksana minyak wangi di dalam botol. Ketika Al-Quran itu tertutup, maka dia tetap miracle, tetap agung. Ya. Namun ketika Al-Quran ini mulai dibuka, dibaca dan terdengar suaranya, maka ibarat minyak wangi yang kemudian ya, menebarkan wanginya. Ya. Minyak wangi ini hamba Allah adalah wangi. Ya. Tetapi manusia tidak bisa mencium wanginya ketika dia tidak membukanya. Maka ketika seseorang mulai membuka minyak wangi ini, ya, kemudian membuka botolnya, ya, membuka tutupnya, baru kemudian dia mencium wanginya. Dan ketika orang mengoleskannya di tubuh, ya, maka minyak wangi ini akan terasa efeknya, impactnya. Namun kemudian ada hal besar yang perlu dipahami. Sehebat apapun parfum ini, sebaik apapun minyak wangi ini hamba Allah, maka dia tidak akan berefek ya, ketika tubuhnya tidak dipersiapkan. Misalkan bajunya tidak diganti, jubah masa lalunya masih dipakai, di dalam jasadnya banyak tertumpuk kotoran di masa yang lalu, maka cara yang bijak untuk menggunakan minyak wangi tidak hanya mengoleskannya atau branded yang terbaik, ya, tetapi hamba Allah yang memuliakan, kita harus mempersiapkan jasad kita terlebih dahulu. Kita harus mandi terlebih dahulu. Kita harus menyucikan jasad kita terlebih dahulu, ya, sebelum kita menggunakan minyak wangi ini. Kita kemudian kita sucikan jasad kita, kita guyur jasad kita dengan air hangat bersih yang cukup, lalu dikeringkan, dan jangan lupa pakai jubah yang baru. Ya, pakai jubah yang baru atau cuci dulu baju tersebut. Dan kita menggunakannya lagi, baru disemprotkan minyak wangi itu. Maka akan berhasil. Begitupun dengan Al-Quran Al-Karim. Ketika seseorang diwangikan dengan Al-Quran jiwanya, maka Al-Quran akan menghiasinya. Al-Quran akan menyentuh, menggetarkan, menenangkan, dan secara ajaib akan menyembuhkan kegelisahan, meredam gejolak-gejolak di sana. Tetapi hamba Allah yang memuliakan, ketika Al-Quran itu dibacakan kepada jiwa berniat untuk mewangikannya, namun kemudian tidak kunjung wangi, tidak kunjung baik, tidak kunjung menenang, apa yang harus dilakukan? Siapkan jiwa tersebut sebelum dibacakan Al-Quran. Ya hamba Allah, apa yang harus dilakukan? Kita harus memandikan jiwa kita tersebut, ya, mensucikan jiwa kita terlebih dahulu dari kotoran dunia, ya, dari fujur. Allah Ta'ala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Dan Allah ilhamkan kepada diri manusia dalam penciptaannya fujur dan takwa. Takwa itu pancaran cahaya putih yang membelah kegelapan malam, menyirnakan kegelapan dengan cahaya yang terang. Di ufuk timur munculnya cahaya harapan, ya, dan munculnya, datangnya bimbingan cahaya ilahiyah itu dari takwa. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah beri jalan keluar, bimbingan, ya, menuju Dia. Semoga Allah Ta'ala bimbing kita. Ya. Hamba Allah yang muliakan, fujur adalah kebalikan daripada
fajar. Kalau takwa digambarkan sebagai fajar, maka fujur atau dorongan hawa nafsu itu adalah kebalikan daripada fajar. Fujur adalah pancaran kegelapan. Seluruh yang diinginkan oleh hawa nafsu pasti akan hancur. Seluruh yang diinginkan oleh jiwa pasti akan rusak, pasti akan busuk. Jiwa menginginkan 4 hal: makanan, kebutuhan seksual, harta, dan kekuasaan. Maka ketika seseorang menginginkan makanan, itu baik bagi tubuhnya selama di dunia. Baik untuk kenyamanan lambungnya. Tetapi dalam beberapa jam kemudian, apa yang dimakan itu akan berubah menjadi kotoran. Akan terbuang dan terhina. Sehebat apapun makanan yang kita miliki, seenak dan semahal apapun. Ya. Istri kita yang cantik jelita, itu akan menua dalam kurun waktu 10 atau 20 tahun ke depan. Dan dia akan mati dalam 100 atau 200 tahun ke depan. Akan ambruk menjadi tanah yang busuk. Begitupun diri kita. Jadi apa yang diinginkan nafsu adalah akan hancur. Sebagaimana harta yang indah, permata, emas, uang, hamba Allah. Kita melihat saat ini stock exchange, ya, bursa efek, di mana jumlah kekayaan orang-orang terkaya di negeri ini, bahkan di dunia, bahkan perusahaan-perusahaan megah yang selama berpuluh tahun stabil, saat ini hancur dengan coronavirus. Makhluk yang kecil itu kemudian mengacak-ngacak bursa efek internasional. Amerika yang kian tangguh itu menangis. Hamba Allah yang dimuliakan. Ini kenapa? Karena manusia bergantung kepada materi. Bergantung kepada obat-obat fisik. Ketika Cina mengancam Amerika dengan mengatakan akan memutus ekspor atau produksi obat-obatan yang 80-90% ada di China untuk Amerika, maka Amerika langsung minta maaf, bertekuk lutut. Material. Hari ini orang mengorbankan nyawa untuk satu bisnis. Ya, hamba Allah yang dimuliakan. Mobil, rumah yang kita miliki akan hancur. Nah, ini adalah apa yang diinginkan oleh fujur. Maka kita harus segera melihat sebelum kita terjebak dalam perhelatan untuk pencarian pemenuhan hawa nafsu ini. Makanan, wanita, rumah-rumah, kendaraan, kekayaan, bahkan hal yang dinikmati oleh nafsu, yakni kekuasaan pun itu akan runtuh. Kekuasaan yang kita miliki, pengaruh yang kita miliki, popularitas, jabatan, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kekuasaan kita, sejauh mana popularitas kita, sejauh mana pengaruh kita itu kemudian menghasilkan poin-poin takwa, pundi-pundi pahala yang akan kita bawa ke akhirat, maka dia termasuk orang-orang yang berhasil. Namun ketika hal-hal tersebut membuat kita semakin menjauh kepada Allah Ta'ala, semakin bergejolak jauh daripada ketenangan, maka kita harus melihat, mengulang kembali cara memandang kita terhadap hal-hal tersebut. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita merasakan manisnya amalan-amalan akhirat? Sudahkah kita melihat betapa hebatnya, betapa megahnya surga yang telah Allah Ta'ala janjikan? Apakah kita mungkin masih mencari kekuasaan, harta, popularitas, dan apa-apa yang dirasa manis oleh jiwa manusia? Maka hamba Allah yang muliakan, inilah tazkiyatun nafs. Kita memulai daripada definisi jiwa itu sendiri.